Mari kita lihat kisah Ishak Fonerta, karakter utama kita, dikelilingi hadiah dari para pelayan. Ishak baru 10 tahun tapi sudah jadi anak termuda yang masuk ke Akademi Kerajaan. Ishak adalah jenius luar biasa berkat semua pencapaiannya dalam waktu singkat. Perayaan besar mengguncang kediamannya, bahkan sang pengasuh sampai memanggang tumpukan camilan favorit Ishak. Bahkan Hans, pelayan terdekatnya, membawakan banyak barang sebagai rasa terima kasih karena Ishak telah menolong putranya saat sakit. Si adik kecil, Jonas, juga ada di sana untuk memainkan musik dengan semua alat musiknya. Semuanya terasa sangat sempurna, sampai tiba-tiba Ishak terbangun dari mimpinya sambil berteriak penuh ketakutan. Ternyata Ishak yang sudah tua hanya mengenang masa lalunya yang indah. Kamar tempatnya bangun sekarang terlihat kumuh, jauh dari kemewahan bangsawan. Tiba-tiba, salah satu asistennya, Lukas, masuk ke ruangan tersebut. Melihat Ishak yang duduk sambil terengah-engah, Lukas sadar kalau tuannya itu baru saja terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Ishak pun mengakui hal itu dengan lemas. Ishak bercerita kalau dia baru saja memimpikan kejadian sekitar 20 tahun silam. Lukas pun menyuruhnya melupakan masa lalu itu dan mengajak tuannya menikmati keju segar yang baru saja dia buatkan. Lukas memberitahu tuannya kalau setelah dia selesai makan nanti, mereka akan melanjutkan latihan pedang yang sempat tertunda pada hari kemarin. Nah, mari kita intip masa lalu saat Ishak masih berumur 10 tahun. Waktu itu dia tinggal 1 bulan lagi sebelum hari keberangkatannya masuk ke Akademi Kerajaan. Setelah pesta itu, dia kena flu aneh yang bertahan sampai 3 bulan lamanya. Saat Ishak tak kunjung sembuh, ayahnya, Count Gerta, langsung memanggil seorang cendekiawan hebat dari menara sihir. Sang cendekiawan memberitahu ayahnya kalau Ishak memiliki kondisi tubuh yang sangat spesial. Intinya, setiap makhluk hidup punya wadah mana alami dengan kecepatan putar tertentu. Tapi sirkulasi mana di dalam tubuh Ishak ini benar-benar tidak normal dan sangat liar. Kecepatannya terlalu liar dan keras. Jika terus berlanjut, pembuluh mana di seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Tak lama kemudian, mana di dalam tubuh Ishak meledak hebat layaknya bendungan yang jebol. Saat mananya bertabrakan dengan energi luar, ledakan besar terjadi hingga menewaskan banyak orang dan melukai warga lainnya. Mananya terus meledak tanpa peringatan, membuat semua orang di kediaman itu hidup dalam ketakutan yang hebat. Setelah insiden itu merenggut lengan kanan Jonas, Ishak akhirnya memutuskan untuk berhenti melukai orang lain. Dia pun memohon pada ayahnya agar mengurungnya di tempat yang tak terjangkau siapapun supaya tidak ada lagi korban. Ishak ternyata sudah dikurung sejak usia 15 tahun dan dia tetap di sana selamanya. Sekarang di masa depan, dia melihat Lukas terbatuk-batuk. Dan itu jelas bukan batuk biasa karena ada darah yang keluar. Kalian lihat itu? Ishak sadar sesuatu. Lukas ternyata menderita keracunan mana yang parah karena dia sudah terlalu lama mengabdi di sisi Ishak. Ishak langsung panik dan menyuruhnya istirahat setidaknya sebulan. Tapi Lukas menolak keras. Dia bilang, takkan ada lagi orang yang mau mengurus semua kebutuhan Ishak jika dia memutuskan untuk pergi beristirahat. Bahkan, Lukas sempat mengejek tuannya dengan mengingatkan kalau Ishak itu tidak punya teman. Ishak membalas candaan itu dengan mengancam akan mengusirnya karena sudah berani menghina sang tuan. Tapi Lukas meyakinkan tuannya untuk jangan khawatir, karena selama ini dia merasa belum pernah terluka sedikit pun sejak mendampinginya. Lukas yakin tuannya takkan bisa menemukan asisten hebat lainnya. Namun Ishak balik mengingatkan fakta bahwa Lukas bisa saja mati kapanpun jika dia tidak benar-benar berhati-hati. Akhirnya Ishak menyuruh Lukas pergi agar dia bisa meditasi, sementara Lukas pamit dengan penuh rasa syukur bisa terus melayani tuannya. Belakangan, Ishak kembali mengalami kilas balik masa lalu yang mengerikan, dan di sana, dia melihat jasad Lukas yang bersimbah darah akibat ledakannya. Ishak tersentak bangun dan sadar kalau Lukas pun sudah mati. Rupanya, setelah batuk darah setahun lalu, Lukas tak pernah datang berkunjung lagi ke tempat Ishak. Ishak akhirnya mendengar kabar kematian asistennya melalui sang ayah sendiri. Hari itu ledakan mana terjadi lagi dengan dahsyat, memaksanya untuk mengunci pintu kamarnya rapat-rapat selamanya. Ishak menyalahkan dirinya sendiri dan bersumpah tidak akan pernah lagi berani untuk dekat dengan siapapun. Dia yakin orang-orang tersayangnya akan selamat jika dulu dia bersikap lebih dingin kepada mereka semua. Ishak pun melakukan cara itu. Tahun-tahun berlalu, meski menolak makan, dia sadar kalau dirinya masih hidup. Roti yang selalu dikirimkan untuknya bahkan sudah berjamur, karena terlalu lama dibiarkan begitu saja. Begitu dia memutuskan untuk makan lagi, roti yang sudah berjamur itu pun langsung dilahapnya. Sekarang Ishak terlihat sangat tua, seperti kakek-kakek, meskipun dia sebenarnya masih pria parubaya.
Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mempelajari sihir demi menyembuhkan kondisi tubuh yang saat ini sedang dideritanya. Setelah membaca sekian lama, dia sudah melahap semua isi buku dan tak ada lagi yang tersisa. Tinggal intuisi yang tersisa. Beberapa tahun kemudian, Isaac akhirnya menemukan petunjuk untuk mengatasi masalah pudarnya kekuatan tersebut. Di usia 71 ini, kalian dan saya melihat Isaac hanya fokus melakukan penelitian demi sebuah keajaiban. Oke sobat, siap-siap karena reuni kakak beradik ini dimulai dengan suasana yang sangat dingin dan penuh kejutan. Jonas memohon izin untuk masuk, tapi Isaac menolak dan menyuruh adiknya itu bicara saja dari balik pintu. Akhirnya mereka cuma duduk bersandaran pada pintu yang memisahkan mereka. Sementara Jonas mengaku bahwa dia punya cerita yang sangat panjang. Jonas tiba-tiba bertanya, apakah Isaac ingat kalau hari ini adalah tepat hari peringatan kematian ayah mereka? Isaac penasaran bagaimana ayahnya tiada, dan Jonas menawarkan diri menceritakannya. Isaac pun setuju untuk mendengarkan semuanya sekarang. Jonas mulai berkisah tentang kejadian 30 tahun lalu, saat perang saudara pecah antara dua pangeran demi takhta. Beberapa jam kemudian, begitu cerita selesai, Isaac mengakui kalau adiknya memang pendongeng hebat sampai-sampai dia sendiri lupa waktu saat mendengarkannya. Jonas bercanda, andai dia tahu bakatnya itu lebih awal, mungkin dia sudah memilih jalan hidup sebagai penyair. Tapi itu mustahil karena satu tangannya hilang. Mendengar itu, Isaac langsung merasa bersalah dan meminta maaf atas semuanya. Jonas jujur kalau seluruh keluarga sempat membencinya. Tapi sebenarnya mereka semua sangat merindukan dan mencintai Isaac. Sayangnya, Jonas merasa sedih karena dia tidak akan bisa melihat wajah kakaknya itu untuk yang terakhir kalinya. Isaac bingung, lalu Jonas mulai menyinggung soal gerbang dimensi yang tiba-tiba terbuka saat perang sedang berkecamuk hebat. Perhatikan baik-baik bagian ini, monster dimensi lain muncul dan membantai semua orang. Isaac pun panik menanyakan kondisi adiknya. Jonas mulai bicara terbata-bata, sambil menyesal kenapa dia tidak datang menemui kakaknya lebih awal dari ini. Tiba-tiba ada genangan darah merembes dari bawah pintu. Isaac segera membukanya dan melihat pedang tertancap di perut Jonas. Tubuh Jonas ambruk ke lantai. Isaac cuma bisa menatap jasad adiknya dengan perasaan hancur dan ngeri luar biasa. Isaac tidak percaya Jonas bisa bertahan bicara selama itu. Sambil menggendong jasad adiknya, Isaac pun mulai menaiki tangga. Air mata Isaac jatuh saat menyadari betapa ringannya tubuh sang adik yang sedang dia gendong sekarang ini. Itu bukti Jonas menderita kelaparan. Begitu sampai ke permukaan, Isaac cuma melihat kehancuran total di seluruh wilayah mansion. Rumah mereka hancur dengan bangkai monster di aula. Saat melangkah keluar, salju mulai turun menandakan musim dingin tiba. Karena tanah membeku, mustahil bagi Isaac untuk bisa menguburkan Jonas di musim dingin yang sangat kejam ini. Dia berjanji akan memakamkan Jonas saat musim semi. Di saat itulah, Isaac juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Musim semi tiba, dan Isaac menepati janjinya. Di depan makam adiknya, dia berhasil menciptakan sebuah bola api besar. Isaac tersenyum tipis karena akhirnya dia berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil bagi tubuhnya selama ini. Dia sudah bertahun-tahun meneliti cara mengatasi kondisi tubuh spesialnya, dan hari ini kerja keras itu membuahkan hasil. Di tangannya ada batu rune hancur. Karena sudah membuktikan kemampuannya, Isaac merasa tugasnya selesai dan siap untuk pergi. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah semua luka dan rasa sakit yang pernah dia perbuat bisa dimaafkan suatu saat? Ada penyesalan kenapa dia tidak meneliti lebih awal. Mungkinkah takdir mereka berdua bisa berubah jika dia melakukannya? Isaac akhirnya mati. Tapi tunggu, tiba-tiba suara Hans memanggilnya. Kejutan besar dimulai di sini sobat. Ikuti terus ya. Isaac tidak percaya pada pendengarannya sendiri, karena Hans seharusnya sudah lama meninggal dunia akibat kejadian di masa lalu. Begitu membuka mata, dia kembali ke tubuh mudanya. Hans berdiri di dekat jendela karena melihat Isaac berkeringat dingin. Isaac terbangun dan mengira ini cuma mimpi atau kilasan memori terakhir sebelum nyawanya benar-benar dicabut oleh sang maut. Hans melihat ke arah luar di mana Jonas kecil sedang asyik bermain dan membuat para pelayan merasa kewalahan. Isaac tersenyum lebar saat menyadari kalau ini bukan mimpi. Dia benar-benar telah kembali ke masa lalu dengan memorinya. Kini dia punya hidup baru untuk lepas dari belenggu masa lalu. Sambil menatap jendela, Isaac teringat memori pahitnya. Dulu, Isaac pernah mendengar para pelayan bergosip tentang kondisinya yang selalu saja membawa masalah bagi orang-orang di mansion. Mereka mengeluh harus membereskan kekacauannya, sambil ketakutan kalau ledakan mana miliknya bakal meledak lagi secara tiba-tiba tanpa peringatan.
Hans yang mendengar itu berniat masuk ke ruangan untuk memarahi para pelayan yang berani bicara sembarangan soal Isaac. Tapi Isaac menahannya dan bilang mereka benar, bahkan dia menyuruh Hans untuk tidak perlu lagi datang menjenguknya. Kepala Hans terbalut perban, dan Isaac mengingatkan kalau luka itu didapat karena Hans berada terlalu dekat dengannya saat itu. Hans berlutut menenangkan Isaac. Dia menegaskan kalau pemikiran Isaac salah besar karena dia sangat peduli pada tuan mudanya. Hans yakin kalau saat ini Isaac cuma sedang melewati masa sulit dan begitu badai ini berlalu, semuanya akan membaik. Dulu Hans bicara dengan semangat, tapi ironisnya ketulusan itulah yang membuat dia mati akibat ledakan mana Isaac nanti. Nah sobat, Isaac dapat kesempatan kedua. Sekarang tinggal kita lihat saja apa yang bakal dia lakukan selanjutnya di sini. Oke, kalian harus lihat ini. Isaac mendadak bersikap dingin dan mengusir Hans. Hans pikir dia cuma bercanda, sampai Isaac menegaskan kalau dia serius nggak mau lihat mukanya lagi. Dengan berat hati Hans pun pergi, dan meski ini terasa sangat menyakitkan bagi Isaac, dia sadar kalau Hans tetap di dekatnya. Itu cuma bakal membahayakan nyawanya. Sebelum keluar, Hans memohon agar Isaac nggak menanggung semua beban sendirian. Hans bilang, sesekali percaya pada mereka itu nggak ada salahnya. Begitu Hans pergi, Isaac sadar kata-kata itu nggak pernah ada di mimpinya, lalu dia menampar pipinya sendiri demi memastikan ini nyata. Rasa sakit dari tamparan itu membuktikan satu hal, dia benar-benar kembali ke masa lalu. Dia sempat heran gimana dia mati di kehidupan sebelumnya, tapi dia masa bodoh karena mau mimpi atau nyata, itu nggak penting. Misi utamanya sekarang adalah mencegah ledakan mana terulang lagi. Ternyata, dulu ada sosok legendaris dengan kondisi serupa dengannya, dan orang itu adalah Zeke Fongerta. Dia berhasil mencapai ranah yang belum pernah dijamah manusia manapun, yaitu penyihir tingkat 10. Sosok ini adalah kakek buyut Isaac, dan Isaac hanya bisa mempelajarinya lewat catatan leluhur warisan ayahnya saat dia masih mendekam di sel bawah tanah yang dingin. Nah, perhatikan baik-baik, setelah bertahun-tahun riset, dia akhirnya menemukan cara mengatasi kondisi tubuh anehnya lewat batu rune khusus. Isaac mulai mengukir pola dari hasil penelitiannya ke sebuah batu mana untuk menciptakan batu rune spesifik yang dia butuhkan. Sambil memegang batu itu, Isaac merasa beruntung bisa muda lagi karena dulu tangannya selalu gemetar, tapi sekarang dia bisa menggenggamnya dengan mantap. Ternyata, untuk mencegah efek samping ledakan mana, wadah yang menampung mananya harus mampu menahan sirkulasi energi yang terus berputar tanpa henti. Masalahnya, aliran mana Isaac bergerak sangat cepat dan ganas sampai wadah dalam tubuhnya nggak sanggup menahannya lagi. Orang normal harusnya langsung mati saat wadahnya hancur, tapi anehnya, wadah Isaac malah pulih sendiri seolah nggak terjadi apa-apa. Itulah alasan kenapa wadahnya bisa meledak 10 atau bahkan 20 kali, tapi dia masih tetap bertahan hidup. Batu rune buatannya ini sengaja merusak jalur mana dan memberikan tekanan konstan pada area luka itu agar jalur baru terbuka. Dengan begini, guncangan dari mana yang liar tadi akhirnya bisa terpecah dan tersebar dengan aman. Tapi tingkat keberhasilannya sangat rendah, dia bahkan nyaris gagal tepat sebelum ajalnya tiba dulu. Percikan api kecil waktu itu adalah buktinya. Dia pun bertanya-tanya apakah cara ini bakal berhasil sekarang. Isaac pun mencoba merapal bola api kecil seperti saat itu. Tapi kalian tahu apa yang gila? Dia malah melepaskan ledakan api raksasa yang bikin dia sendiri ketakutan setengah mati. Isaac nggak percaya dengan kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya. Apalagi batu rune ternyata masih utuh tak tersentuh. Isaac akhirnya menyadari kalau jalur mana dalam tubuhnya sekarang sudah bertambah menjadi 3 jalur sekaligus. Tiap jalur punya ukuran dan sifat berbeda, yang artinya dia bisa memanifestasikan 3 mantra sihir di waktu yang bersamaan. Isaac nyaris nggak percaya ini berhasil. Tapi dia segera menenangkan diri karena tujuan utamanya adalah mencegah ledakan mana, bukan pamer kekuatan. Dia sadar 3 jalur saja belum cukup. Dia harus lebih sering memakai sihir untuk terus menambah jumlah jalur mananya. Selain itu, cara ini bakal membantu meminimalisir beban pada wadah mananya, tapi sampai saat itu tiba, dia nggak boleh membiarkan siapapun mendekat. Pokoknya, nggak ada pengecualian untuk siapapun. Tak lama kemudian, saat Isaac sedang belajar, Hans mendadak muncul dengan senyum lebar sambil membawa makanan favorit Isaac. Tapi Isaac terpaksa bersikap tegas dan mengingatkan Hans kalau dia sudah bilang nggak mau melihatnya lagi. Hans tetap membujuk Isaac, mengingatkan kalau Isaac kurang makan belakangan ini, jadi minimal dia harus mencicipi 1 potong saja. Isaac nggak habis pikir kenapa Hans keras kepala banget. Apalagi pelayan itu malah memasang wajah memelas yang begitu imut. Isaac lalu bertanya berapa usia Hans sekarang, dan Hans menjawab kalau dia saat ini berumur 12 tahun. Karena dia masih sangat muda,
Ishak sadar kalau Hans berada di usia di mana dia harus bertingkah seperti anak-anak pada umumnya. Ishak pun mulai menggigit roti itu, dan seketika dia menyadari kalau pengasuh pasti yang sudah membuat roti selezat ini. Dia sangat suka rotinya, dan baru menyadari betapa dia sangat merindukan rasa makanan yang satu ini. Ishak bertanya di mana pengasuh karena dia belum melihatnya seharian, dan Hans mengungkapkan kalau anak pengasuh yang bernama Hinder sedang terkena radang paru-paru. Mendengar hal itu, Ishak berhenti makan dan bergumam betapa baiknya keluarga mereka, karena keluarga lain belum tentu mengizinkan pelayan pulang demi mengurus anaknya. Ishak terdiam sejenak sebelum bertanya apa cuma Hinder yang sakit, dan Hans mengungkapkan kalau ternyata semua anak di desa itu sudah tertular. Seketika, ingatan Isaac kembali tajam. Tragedi yang terjadi saat ini adalah insiden wabah paru-paru massal di desa Black Goose. Pengasuh kehilangan putranya dalam insiden itu dan harus hidup dalam duka mendalam sampai akhir hayatnya. Ternyata, kalian dan aku baru tahu kalau dia juga mati karena ledakan mana Ishak sendiri. Nyesek banget kan? Oke, kalian harus ikut lihat cerita ini. Ishak tahu benar bahwa akan sangat buruk jika wanita itu harus melalui kejadian kelam itu sekali lagi. Ishak teringat sesuatu yang sangat penting dan langsung bertanya kepada Hans Monster apa yang baru saja ditaklukkan di desa pengasuhnya itu. Begitu mendengar jawaban dari Hans, Ishak segera berkemas dan langsung menghilang menuju ke desa Black Goose. Hans memberitahu Ishak bahwa dia tidak melihat monster itu dengan jelas, tapi sepertinya orang-orang menara sihir datang untuk membelinya sebagai bahan penelitian. Namun, dari apa yang sempat dia lihat, monster itu tampak seperti seekor laba-laba raksasa yang seluruh tubuhnya tertutup oleh bulu perak. Dari deskripsi yang diberikan Hans, Isaac menyadari bahwa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya adalah seekor laba-laba musim dingin. Laba-laba musim dingin memang tidak sekuat itu, tapi mereka membentuk kawanan besar karena tingkat pembiakan mereka yang benar-benar luar biasa cepat. Masalah sebenarnya adalah laba-laba ini memiliki mana yang sangat padat sehingga menyebabkan seseorang menderita keracunan mana jika mereka terus terpapar. Hal ini bekerja layaknya racun yang secara perlahan akan mencekik dan membuat orang yang terkena dampaknya merasa sesak napas. Ishak menyadari bahwa anak-anak di desa itu sebenarnya keracunan oleh mana yang dipancarkan oleh kawanan laba-laba musim dingin tersebut. Ishak masuk ke hutan untuk mengumpulkan tanaman herbal karena dia tahu segalanya tentang keracunan mana, meskipun saat ini orang-orang masih menganggapnya sebagai penyakit pneumonia. Setelah mengumpulkan banyak tanaman herbal, dia yakin jumlah itu sudah cukup untuk diberikan kepada anak-anak demi meredakan gejala yang mereka alami. Namun, dia tahu bahwa efek penyembuhannya hanya akan bersifat sementara saja, dan untuk mencegah kambuhnya gejala, laba-laba musim dingin itu harus dimusnahkan. Ishak merasa akan lebih baik jika dia meminta bantuan orang tuanya, tetapi ayahnya biasanya sedang bertugas di benteng perbatasan yang sangat jauh, dan ibunya saat ini sedang berkeliling benua mencari obat untuk konstitusi tubuh spesial yang dimiliki oleh Ishak. Ishak tahu dia tidak bisa diam menunggu karena Hinder bisa saja mati. Tahan napas kalian, karena sekarang Ishak harus bergegas sebelum segalanya terlambat. Dia berjalan ke pintu untuk membukanya, dan betapa terkejutnya dia saat menemukan Ishak sudah berdiri di sana selarut itu. Ishak terlihat sangat kelelahan, karena perjalanan jauh demi mengumpulkan herbal, sampai dia jatuh pingsan ke dalam pelukan wanita tersebut. Pengasuhnya bertanya dengan cemas apakah terjadi sesuatu di kediaman utama. Itulah sebabnya Ishak sampai nekat pergi di jam selarut ini. Ishak mengaku hanya khawatir karena dia sudah berhari-hari tidak masuk kerja. Namun sang pengasuh takut Ishak tertular pneumonia yang diderita Hinder, sehingga dia ragu membiarkannya masuk. Untuk meyakinkan wanita yang sedang cemas itu, Ishak mengikatkan kain di hidungnya agar aman, tapi sang pengasuh masih saja ragu. Akhirnya, Ishak menyerahkan kantong herbal itu dan langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Dia menyuruh pengasuhnya untuk segera menumbuk tanaman herbal itu, melumatnya, lalu memasukkannya ke dalam sebuah panci besar, merebusnya sebanyak 2 kali, membiarkannya dingin, baru kemudian ramuan itu bisa segera diberikan kepada Hinder. Ishak menuju ke kamar tempat Hinder beristirahat. Melihat bintik-bintik kebiruan di wajahnya, Ishak memastikan bahwa dia memang menderita keracunan mana. Dia pun memanggil nama Hinder yang dijawab lemah. Hal pertama yang dikatakan Hinder adalah memohon agar Ishak tidak memecat ibunya yang tidak bisa datang bekerja karena harus merawat dirinya. Ishak kemudian mengusap dahi Hinder dengan lembut, meyakinkannya bahwa dia tidak akan memecat ibunya, karena hanya ibunya yang suka memberinya roti gandum secara diam-diam selama berada di kediaman. Kemudian, Ishak meminta seorang pemburu mengantarnya ke tambang terbengkalai. Sekarang perhatikan baik-baik.
karena disinilah kita akan melihat apakah persiapan Isaac benar-benar sudah cukup matang. Isaac membayar jasa pria itu, dan mengatakan bahwa dia akan menangani sisanya sendirian dari titik ini hingga ke dalam sana. Sambil pergi, lelaki tua itu mendesak Isaac agar berhati-hati, karena banyak orang dilaporkan hilang di sekitar gua tersebut pada masa lalu. Ternyata, laba-laba musim dingin memang sangat menyukai tempat seperti gua kapur. Dan karena ini satu-satunya gua kapur di daerah tersebut, Isaac sangat yakin laba-laba musim dingin itu sedang bersarang di dalam sana. Namun, sebelum melangkah masuk ke dalam gua, dia berpikir bahwa akan jauh lebih baik jika dia mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti. Dia ingat saat ini dia bisa merapal 3 mantra sekaligus, yang secara teori membuatnya setara dengan seorang penyihir kelas 2 yang kuat. Tapi dia tidak boleh memaksakan diri agar wadah mananya tidak hancur. Lagi pula, dia tidak tahu ada berapa banyak laba-laba yang bersembunyi di sana. Isaac kemudian melihat ke arah sekeliling, dan dia berhasil menemukan persis apa yang dia butuhkan, yaitu tanaman Frost Belladonna. Buahnya biasa digunakan sebagai obat bius. Tetapi tanaman ini merupakan racun yang sangat mematikan bagi laba-laba musim dingin. Isaac merasa ironis karena monster itu tinggal di habitat yang sama dengan tanaman yang menjadi kelemahan mematikan mereka sendiri. Setelah berhasil mengumpulkan banyak tanaman belladonna yang dia perlukan, Isaac menyesal tidak membawa sarung tangan karena tangannya sudah mulai membengkak, menunjukkan betapa kuat dan berbahayanya racun dari tanaman itu. Karena dia sudah membuat banyak batu rune saat berada di kediaman utama, dia merasa bahwa sekarang adalah saatnya untuk segera beraksi. Begitu memasuki gua tersebut, dia menyadari ada sebuah langkan yang mengarah langsung ke pusat kegelapan yang berada jauh di bawah sana. Dia mencari jalan untuk turun, dan untungnya dia menemukan sebuah tangga. Isaac pun segera turun untuk menghadapi bahaya yang sudah menunggu kalian dan aku di bawah. Ayo kita lihat nasib Isaac yang sampai di dasar gua dalam kondisi terkapar. Tapi dari situ dia sadar kalau sudah di tempat yang benar karena banyak tulang belulang monster dan manusia bertebaran di sana. Isaac jadi bertanya-tanya, apa tulang manusia itu milik orang-orang hilang yang pernah disebutkan oleh si pemburu. Tiba-tiba ada suara kresek-kresek di sekitarnya, dan dia langsung bikin banyak bola api buat melindungi dirinya sendiri. Berkat cahaya dari apinya, dia bisa melihat laba-laba di kegelapan yang lagi melototin dia dari kejauhan. Sebenarnya dia nggak terlalu takut karena tahu kalau api bakal bikin laba-laba itu menjauh. Tapi dia tetap harus waspada sebelum mereka benar-benar menyerbu. Sebelum mulai beraksi, Isaac mengikatkan potongan kain di sekitar hidungnya buat jaga-jaga dari efek sampingnya. Begitu siap, dia langsung membakar bunga belladonna sampai asap beracunnya memenuhi seluruh gua. Dan monster itu mulai terlihat sangat gelisah pas kena asapnya. Melihat para laba-laba yang mulai terlihat sangat terganggu gara-gara asap itu, perhatikan bagian ini, Isaac merasa sudah waktunya berburu sambil teringat saat ayahnya dulu diprotes habis-habisan oleh warga karena kekacauan yang terjadi di wilayah mereka. Warga menyalahkan ayahnya sebagai tuan tanah yang dianggap nggak becus buat mencegah kekacauan besar itu terjadi di sana. Tapi sebaliknya, dia malah percaya kalau dia memang sudah gagal. Masalah utama itu soal desa angsa hitam, dan saking berisiknya protes itu, Isaac sempat kepikiran mau pindah ke lantai basement saja. Karena kondisi di basement jauh lebih tenang dan gak banyak orang berkeliaran. Jadi dia bisa lebih fokus buat meneliti kondisi tubuh spesialnya di sana. Dia juga berencana melapisi dindingnya pakai datidium, material tahan sihir kuat buat membantu menahan ledakan mana miliknya. Setelah asyik bicara sendiri, dia memanggil nama Hans. Tapi baru sadar kalau Hans sebenarnya sudah mati. Nah, kita balik lagi ke sekarang. Isaac merasa heran. Kenapa ingatan buruk masa lalunya itu tiba-tiba saja muncul pas dia lagi sibuk melumpuhkan para monster. Karena dia nggak bisa memberikan racunnya secara langsung kepada laba-laba itu, satu-satunya cara adalah membakar bunganya biar asapnya menyebar dan bikin mereka lumpuh sampai akhirnya mati sesak napas. Tapi cara ini nggak sepenuhnya sempurna karena dia sendiri juga terancam. Makanya dia melilitkan kain basah di wajahnya sebagai alat penyaring udara yang utama. Racun apapun yang masuk ke tubuhnya bakal langsung dinetralkan memakai energi mana di dalam dirinya. Dia juga sudah menyiapkan bola api padat sebagai pertahanan buat mengusir laba-laba itu. Isaac menggunakan 3 jenis sihir sekaligus dalam satu waktu, yaitu pemurnian, sihir api, dan juga perubahan fase pada elemen apinya. Dia bisa merapal ketiganya secara bersamaan lewat 3 sirkuit mana yang biasa disebut sebagai multi-sirkuit. Berkat itu dia bisa mengulur waktu sampai laba-labanya lemas, terus dia langsung habisi mereka pakai satu serangan bola api. Dia sadar laba-laba yang tersisa lari ke satu arah, dan ternyata mereka menuju ke tempat yang ada airnya. Sayangnya tetap nggak ada harapan buat mereka, karena mereka bakal terpanggang.
Meskipun Ishak sendiri juga takut kalau dia bakal mati sesak napas di sana. Jadi dia harus cepat-cepat menyelesaikannya. Ishak melepas jubahnya dulu sebelum dia pergi menuju ke arah air. Tapi begitu sampai, dia langsung menyesal sudah melepas jubahnya karena area di sana ternyata dinginnya bukan main. Suhu di ruangan itu anjlok sangat rendah sampai bisa membentuk lapisan es. Dan pas dia mendongak, ternyata seluruh langit-langit gua sudah penuh dengan telur laba-laba. Begitu dia melihat pemandangan itu, muncul perasaan gak enak yang bikin dia merinding. Tapi dia tetap lanjut menyelidiki area itu sambil melemparkan bola api buat jadi penerangan. Nggak lama setelah itu, ketakutannya benar-benar jadi nyata pas dia berhadapan langsung dengan laba-laba raksasa. Sang ratu laba-laba musim dingin. Keringat dingin mulai bercucuran karena dia gemetar ketakutan. Dan tanpa ragu sedikit pun, monster itu langsung menyerang dia. Untungnya Ishak sempat melompat menjauh agar tidak tertusuk oleh cakar-cakar tajam milik monster itu. Dia mendarat sangat keras di lantai es yang dingin sambil mengerang kesakitan. Tapi dia langsung berusaha bangkit kembali sambil terus menyalahkan dirinya sendiri karena merasa selalu saja mengundang nasib buruk. Berbeda dari yang lain, sang ratu ini punya ketahanan tinggi terhadap api dan bahkan bisa mengeluarkan napas es. Itulah kenapa mereka disebut laba-laba musim dingin. Dengan rasa takut yang luar biasa, Ishak mencoba menyerang pakai bola api, tapi serangannya itu nggak ngefek sama sekali. Ishak sendiri nggak terlalu kaget, soalnya dia memang nggak berharap monster itu bakal mati semudah laba-laba lainnya tadi. Ishak tahu kalau dia sudah tamat seandainya gerakan ratu laba-laba itu nggak lambat, tapi masalah utamanya adalah kondisi tubuhnya sudah mulai mencapai batas maksimal, dan dia benar-benar kelelahan sekarang. Dengan kondisi tubuh anak 12 tahun yang nggak punya pengalaman tempur, wajar saja kalau dia langsung kelelahan karena sudah merapal sihir sepanjang hari. Percayalah, cuma Ishak yang bisa menolong dirinya sendiri, dan dia harus segera bangkit melawan rasa takutnya. Kalian harus lihat gimana pengorbanan pengasuhnya bisa jadi kekuatan Isaac. Padahal gandum saja bahkan tidak tumbuh di wilayah utara yang sangat dingin ini. Tapi si pengasuh rela menempuh perjalanan jauh setiap minggu demi gandum berkualitas tinggi agar Ishak bisa makan roti yang empuk. Mengingat hal itu, Ishak langsung memantapkan hati dan memutuskan untuk meminta sang pengasuh membuatkannya banyak sekali roti yang lezat begitu dia sampai di rumah. Ishak langsung meraih sekop dan melempar ranselnya demi bersiap menghadapi Ratu Laba-Laba secara langsung karena mau sehebat apapun sang ratu dia tetaplah cuma seekor serangga. Dia menjatuhkan tasnya lalu menerjang ke arah ratu monster itu hanya dengan sekop. Memanfaatkan gerakan lambat musuhnya, Ishak berhasil menghantam kepala sang ratu dengan sekop sampai berlubang. Tapi itu belum cukup membunuhnya karena dia malah terseret ke bawah monster. Meski begitu, Ishak menolak melepaskan cengkeramannya pada kaki monster itu. Setelah berpikir cepat cara menghabisi monster tersebut, dia sadar kalau dia harus menggunakan pendekatan yang jauh lebih ekstrem. Perhatikan ini, dia menciptakan bola api, lalu mengompresnya terus-menerus sampai warnanya berubah jadi biru pekat yang sangat panas. Begitu kekuatannya dirasa cukup, dia langsung melepaskan api biru padat itu tepat ke arah perut sang laba-laba. Persis seperti rencananya, api itu mulai membakar habis organ bagian dalam dari ratu laba-laba tersebut. Saat laba-laba itu sekarat dan meronta hebat, Ishak mencoba sekuat tenaga menarik tangannya, namun terasa sulit karena monster itu terus saja bergerak liar tanpa henti. Setelah bersusah payah, dia akhirnya berhasil menarik lengannya, tapi Isaac terjatuh keras sampai kepalanya terbentur ke tanah. Kekuatan api biru itu sukses menumbangkan sang ratu bahkan sampai melelehkan balok es. Tak lama, kemudian Ishak mendengar suara yang sangat familiar di sekitarnya. Itu adalah suara Hans dan pengasuhnya yang sangat cemas membicarakan Ishak yang nekat masuk ke tambang tua sendirian sampai dia terluka parah seperti sekarang. Disinilah Ishak akhirnya sadar kalau dia benar-benar telah berhasil mengalahkan Ratu Laba-Laba musim dingin. Ishak ternyata sempat pingsan setelah kepalanya terbentur keras di tanah, namun dia akhirnya terbangun. Dan dengan sisa tenaganya dia berhasil berjuang keluar tambang menuju desa. Setelah itu dia bertemu Hans. Dia bertemu Hans yang sedang gelisah menunggu di gerbang desa. Lalu Ishak pun langsung tertidur lelap di pelukannya. Kini dia mendengar kabar bahagia kalau kondisi Hinder sudah sembuh total. Kalian lihat kan, Hans sampai bilang kalau memang begitulah sifat asli Ishak. Meski emosinya mungkin terasa tumpul setelah ledakan mana, tapi hati baiknya tidak pernah berubah sedikit pun. Ishak hampir saja meledak. Karena malu mendengar pujian itu, dia pun akhirnya terpaksa bangun agar mereka tahu kalau dia sudah sadar. Mereka berdua sangat kaget melihat Ishak terbangun, lalu Ishak bertanya, sudah berapa lama dia tertidur? Hans menjawab kalau Ishak sudah pingsan selama sekitar setengah hari lamanya. Dia menjawab kalau keadaannya baik-baik saja dan rasa sakitnya masih bisa ditahan. Sang pengasuh langsung panik mendengarnya
dan bertanya apa maksud Ishak dengan kata masih bisa ditahan. Dia ingin tahu kenapa Ishak pergi ke tempat berbahaya sendirian, tapi Ishak dengan tenang berbohong kalau dia cuma mencari tanaman obat. Ishak tahu mustahil menceritakan kalau dia membunuh monster itu karena mereka tidak akan percaya anak umur 12 tahun bisa mengalahkan Ratu Laba-Laba. Jadi menurutnya, jauh lebih aman untuk memberikan alasan yang masuk akal saja. Ishak lalu menanyakan kondisi Hinder, dan pengasuhnya menjawab kalau dia sudah jauh lebih baik berkat ramuan herbal dari Ishak. Bahkan anak-anak lain di desa semuanya juga mulai pulih. Ishak sangat senang mendengarnya, dan dia memilih merahasiakan soal keracunan mana, agar tidak membawa masalah besar jika para sarjana kerajaan sampai datang meneliti. Pasti akan jadi masalah besar kalau sampai mayat-mayat laba-laba di tambang tua itu ditemukan oleh para peneliti. Pengasuhnya penasaran dari mana Ishak tahu soal obat itu, dan Ishak pun kembali berbohong kalau dia cuma membacanya di buku. Ishak kemudian menyarankan agar mereka melupakan masalah itu dan mengajak Hans untuk segera bergegas pergi dari sana. Hans sempat keberatan karena cuaca di luar masih bersalju lebat, dan rasanya kurang pantas bagi mereka untuk langsung pergi. Tapi Ishak mengingatkan Hans kalau mereka bakal kena masalah besar jika ketahuan meninggalkan kediaman tanpa izin resmi dari atasan mereka. Hans pun langsung setuju, dan tepat sebelum mereka berangkat sang pengasuh memberikan sekeranjang apel sebagai oleh-oleh untuk Ishak. Ternyata apel itu dikumpulkan oleh warga desa sebagai bentuk rasa terima kasih mereka kepada Ishak. Ishak menyuruh pengasuhnya mengambil cuti seminggu lagi agar dia bisa fokus merawat Hinder sampai benar-benar pulih total dari sakitnya. Sang pengasuh terkejut mendengarnya dan khawatir kalau kepala pelayan di kediaman nantinya akan marah soal keputusan itu. Ishak membuat pengasuhnya kaget karena ternyata dia tidak akan membiarkannya menganggur begitu saja selama seminggu penuh. Ishak menyuruhnya membuat selai apel supaya dia bisa memakannya dengan roti gandum yang lembut saat sang pengasuh kembali bekerja. Sang pengasuh setuju sambil tersenyum lebar dan berjanji akan membuatkan pie apel juga seminggu. Kemudian Ishak terlihat sedang sangat giat berlatih lari di sekitar wilayah kediaman. Selama waktu itu wadah mananya telah berevolusi dan 3 sirkuit mana miliknya kini sudah bertambah menjadi 4 buah. Wadah mananya pun makin stabil dan sekarang dia bisa pakai 4 sihir sekaligus. Gila ya perkembangan Ishak ini. Teman-teman, kalian pasti tidak menyangka kalau bertarung melawan laba-laba musim dingin justru membantu Ishak melampaui batasnya. Selain itu, dia sadar lari keliling mansion juga sangat berpengaruh. Menggunakan sihir butuh pemahaman, perhitungan, dan juga insting yang tajam. Tugas ini sangat menguras energi mental. Saat tubuh hancur, pikiran pun ikut kacau. Jelas sekali kalau kekuatan mental butuh stamina fisik yang kuat. Ishak merasa mencapai batas di pikiran kosongnya karena terjebak di tubuh anak muda yang belum terlatih. Ishak teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, Lukas selalu melatih staminanya dengan sangat keras. Kini Ishak sedang berada di tengah pelatihannya ketika dia dipanggil oleh kepala pelayan bernama Skiller yang memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dokter itu datang menyapa Ishak sambil bertanya bagaimana kondisinya saat ini. Ternyata pria ini adalah dokter pribadi yang sengaja ditunjuk oleh ayahnya. Dan banyak yang mengklaim kalau dia adalah dokter paling sukses di wilayah kekuasaan mereka. Sialnya, si ahli ini pun gagal paham soal kondisi tubuh Ishak yang aneh. Setelah selesai memeriksa, dia bilang Ishak baik-baik saja. Dia mau ganti obat Ishak, tapi Ishak tahu itu cuma resep sampah yang tidak berguna. Dokter itu merogoh tasnya dan mengeluarkan 6 botol ramuan yang disebut Panacea. Ini adalah ramuan khusus yang berfungsi untuk menstabilkan aliran mana seseorang. Saat Ishak melihat ini, dia menyadari ayahnya rela melakukan segalanya demi memastikan dia mendapatkan ramuan berkualitas tinggi. Sederhananya, Panacea berarti obat untuk segala penyakit dalam bahasa umum, dan ramuan ini sering dipakai sebagai stimulan atau penguat bagi para prajurit. Meski dikenal luas bisa menstabilkan aliran mana, ternyata itu cuma salah paham saat menerjemahkan bahasa kuno dari masa lalu. Nah, perhatikan bagian ini. Efek aslinya justru memacu aliran mana yang jadi racun mematikan, karena mana Ishak sudah tidak terkendali. Tapi bagi situasinya sekarang, ini katalis yang pas untuk memperluas sirkuit mananya jika dipakai dengan benar. Begitu dokter pergi, Ishak sadar Skiller sedang menatapnya dan bertanya apa ada yang ingin dia katakan. Skiller mengaku kaget melihat Ishak begitu tenang, karena biasanya dia selalu mengamuk saat diperiksa. Gara-gara itu, banyak dokter di wilayah utama menolak menjadi dokter pribadinya, dan Ishak bertanya apa dia harus mengamuk lagi. Skiller terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai angkat bicara, memberitahu Ishak kalau dia dengar dari Hans soal Ishak yang mengobati anak-anak desa Black Goose dari pneumonia. Mendengar itu,
Isaac langsung tahu kalau Skiller sudah menginterogasi Hans habis-habisan. Skiller memperingatkan bahwa ini akan jadi masalah besar jika komite penasihat sampai mengetahuinya. Lalu dia berkata dingin akan memaafkannya kali ini, tapi Isaac harus menahan diri atau lapor padanya dulu. Bahkan di kehidupan masa lalunya, Isaac tidak pernah bisa dekat dengan Skiller karena dia selalu menjadi kepala pelayan yang dingin dan tidak fleksibel. Dia sosok pria dingin yang selalu menjaga jarak dengan orang lain di sekitarnya. Namun, berdasarkan informasi yang dia dengar dari Jonas tepat sebelum pria itu tewas, kalian dan saya pasti tersentuh mengetahui kalau Skiller sebenarnya setia sampai mati demi melindungi keluarganya, meskipun dia selalu berlagak tangguh. Isaac pun tersenyum dan memberitahu Skiller kalau dia paham apa maksud perkataannya itu. Skiller lalu bertanya, kenapa Isaac terus berlari selama beberapa hari terakhir ini? Isaac menjawab bahwa, sepanjang sejarah, para penyihir kelas 5 atau lebih tinggi selalu melatih tubuh mereka, karena fisik adalah wadah yang menyalurkan mana. Malam harinya, Skiller menulis laporan tentang bagaimana Isaac berhasil menyembuhkan pneumonia anak-anak di desa Black Goose. Skiller percaya dengan kondisi tubuhnya yang sekarang, akan sulit bagi Isaac menggunakan sihir nantinya. Dia merasa jalur sarjana atau alkemis mungkin lebih cocok. Dia yakin hal ini juga akan mengurangi beban kekhawatiran ayah Isaac nantinya. Tiba-tiba, Rosa masuk ke kantor Skiller dan melapor kalau para pelayan mulai menghilang secara misterius. Dua gadis pelayan bernama Clara dan Annette telah menghilang, dan Rosa berkata bahwa dia berani menjamin Annette adalah anak yang sangat baik. Faktanya, Annette bahkan tidak pernah mengambil cuti selama 3 tahun terakhir, yang berarti sesuatu yang buruk pasti telah menimpanya. Tak lama kemudian, Rosa terlihat sedang mengobrol dengan pelayan lain dan seorang pelayan pria bernama Bill. Bill mulai menjelek-jelekan wilayah itu dengan mengatakan bahwa tempat tersebut sangat tidak layak dihuni karena cuaca yang sangat ekstrem, serta banyaknya bandit dan monster yang selalu muncul setiap saat tanpa henti. Pelayan lain bertanya apa Bill berniat kabur, dan dia menjawab kalau kemungkinan itu tidak nol. Gadis itu bilang Annette tidak mungkin kabur begitu saja, karena dia bekerja keras demi membeli obat ayahnya. Bill dengan bodohnya bilang, mungkin dia muak mengurus ayahnya, atau lari bersama pria yang tidak jelas. Kita pasti kesal melihat Rosa membentak Bill, agar menjaga ucapannya, tapi Bill malah mencoba membela diri. Sobat, siap-siap ya, karena teori gila yang bakal kita dengar ini bisa ngerubah pandangan kita ke ceritanya. Bill lanjut bilang, apapun yang terjadi mungkin, ini semua adalah ulah dari praktek sihir hitam. Mereka tanya maksudnya apa, lalu Bill ngingetin kalau majikan mereka itu adalah keluarga penyihir. Apalagi kondisi Isaac makin buruk. Dia yakin ayahnya bakal pakai sihir apapun yang bisa ditemuin, cuma buat nyembuhin anak kesayangannya itu lewat cara terlarang. Disinilah Rosa dan rekannya sadar kalau Bill nuduh para pelayan yang hilang itu ditumbalkan hidup-hidup. Rosa langsung marahin Bill supaya berhenti nyebar rumor bodoh. Dia ngingetin kalau tuan rumah udah baik banget mau nampung dia, meskipun Bill itu seorang kriminal. Pas mereka lagi asik debat, tiba-tiba saja Isaac muncul tepat di belakang mereka berdua. Sobat, coba lihat deh mukanya Bill langsung panik pas Isaac senyum dan nyuruh dia lanjutin ceritanya. Dia sadar banget kalau barusan dia udah salah ngomong di depan Isaac. Isaac akhirnya bawa Bill ke ruang kerjanya buat dengerin semua teori itu lebih detail lagi. Bill jelasin kalau pelayan pertama yang hilang 2 bulan lalu itu Hilda, disusul Clara beberapa minggu kemudian. Minggu lalu giliran Annette yang lenyap sehabis ibadah. Dengan tatapan dingin, Isaac tanya apa Bill tahu alasannya. Jauh di lubuk hatinya, Bill ngerasa ngeri banget lihat sorot mata Isaac yang dingin. Dia jawab nggak tahu apa-apa, tapi Isaac jamin dia boleh jujur tanpa perlu takut dihukum nanti. Bill mastiin lagi apa Isaac beneran serius sama janjinya itu, dan Isaac langsung bilang iya. Bill sempet diem bentar sebelum Isaac tanya apa dia ngerasa pelayan itu hilang gara-gara dia. Bill gagap terus bilang kalau hubungannya emang jelas banget. Dia bawa-bawa nama Hans yang posisinya paling deket sama Isaac, tapi tubuhnya selalu penuh luka dan lebam. Lagi pula, Hans itu kerjaannya cuma bisa ngeluh sakit sana-sini setiap hari. Bill makin berani ngomong dan yakin kalau Hans bakal mati dengan cara yang paling menyakitkan nanti. Bill langsung mingkem pas sadar suasana hati Isaac berubah drastis. Dia ketakutan dan mohon-mohon ampun buat nyawanya. Dia bilang belum nikah atau punya anak. Terus Isaac tanya santai apa dia mau tetap hidup. Isaac kasih syarat kalau mau selamat dia harus kerja buatnya. Habis itu Isaac kepikiran Rosa dan Annette. Nah ini bagian yang bikin baper pas kita lihat kilas balik masa lalu Isaac soal mereka. Bahkan pas Isaac coba ngusir mereka pun, 2 orang itu tetap keu-keu nggak mau pergi. Isaac bilang nggak usah bawa ramuan lagi karena percuma, tapi mereka nyuruh Isaac jangan pernah patah semangat.
Ishak nggak terima dan bilang betapa buruknya perasaan dia kalau harus ngebunuh orang yang dia sayang pakai tangannya sendiri. Ishak teriak frustasi, tanya apa mereka paham rasanya. Terus Anet maju buat jelasin semuanya. Anet bilang dia paham karena dia sendiri pernah nyebabin kematian temennya dulu. Ishak kaget dengernya. Anet cerita kalau dulu dia mungkin bisa nyelamatin Clara, kalau saja dia lebih peduli padanya. Anet deketin Ishak dan bilang kalau dia ngerti banget situasi sulit yang dihadapi. Tapi, dia ngingetin kalau siapapun bisa aja ngelakuin hal yang gak mereka niatkan. Dia nenangin Ishak kalau hal itu wajar terjadi. Hebatnya, omongan Anet beneran bikin Ishak merasa tenang. Sekarang di masa kini, Ishak nyesel kenapa dulu dia nggak tanya lebih detail soal itu. Gak lama Bill dateng, ternyata Ishak kasih dia misi buat cari tahu kemana para pelayan pergi. Bill lapor dengan pede karena dia langsung tanya ke pengemis jalanan yang deskripsinya ternyata cocok banget. Ishak tanya apa hasilnya, dan Bill jawab kalau mereka semua diculik sama para pedagang budak. Katanya pedagang itu nipu mereka dengan janji bakal dibawa ke wilayah selatan yang makmur dan kaya. Ishak ngerasa ada yang aneh. Harusnya mereka bisa pergi ke selatan sendiri, tanpa perlu bantuan perantara kalau emang mau. Bill jelasin kalau jalan ke selatan itu bahaya banget, makanya mereka butuh orang buat lindungin selama perjalanan. Ishak akhirnya setuju sama teori itu. Tapi sebenarnya Bill punya niat terselubung di sini. Dia mikir kalau Ishak itu cuma bocah ingusan yang nggak tahu apa-apa soal kejamnya dunia. Bill bilang dia butuh banyak duit buat nyuap pengemis. Sampai 20 koin perak pemberian Ishak habis nggak bersisa. Ishak kaget karena duit segitu setara gaji setengah tahun. Bill beralasan kalau semuanya waspada. Ishak bilang kalau dia nggak peduli soal uang itu, asalkan para pelayan bisa cepet ditemuin kembali. Licik banget kan? Kita lihat aja gimana nasib si tukang tipu ini nanti pas Ishak tahu niat aslinya. Kalian harus lihat ini. Ishak setuju dan menjanjikan imbalan yang sangat besar padanya. Bill girang bukan main karena merasa baru saja menemukan mangsa empuk. Dia sangat yakin kalau bisa memanfaatkan Ishak dengan benar, keuntungannya bakal sangat melimpah. Ishak dianggapnya seperti angsa bertelur emas. Tapi, ada satu masalah besar, Ishak sebenarnya adalah bom waktu yang sangat berbahaya. Tapi dia tidak peduli sedikit pun, karena menurutnya tidak ada keuntungan besar tanpa adanya risiko. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dia tersenyum dan menawarkan bantuan, tapi tiba-tiba saja semuanya ini terjadi dalam sekejap mata. Dan saat dia membuka matanya, dia terbangun di dalam sel penjara hanya dengan memakai celana dalam. Dia berteriak ketakutan dan bingung kenapa bisa tiba-tiba terkurung di sel. Tanpa dia sadari, Ishak sedang berdiri tepat di belakangnya sambil memegang sebuah batu run, dan dia tersenyum dingin pada kesialan orang itu. Gila kan?